Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fathan Bagis Banjar and my name is 2521076. Nama saya Fathan Bagis Banjar dan NIM saya adalah 2521076. And in here I want to telling about why internet known of us. Kenapa internet mengetahui kita? Setting, penempatan, place, media, time, waktu, environment, latar belakang. Google says that she knows everything your person or other because she knows in activity your account. Google mengatakan dia mengetahui data seseorang dari terhubungnya aktivitas akunnya. No just Google, Facebook, WhatsApp, Instagram is known about person. Bukan hanya Google, Facebook, WhatsApp, Instagram juga mengetahui data seseorang. The data scale is up to 1 billion people. People has akun Google who is connected to Google. Data terhubung telah mencapai 1,8 juta orang yang terhubung dengan akunnya. The fact is knows where you live, job, and your private, and then from what your salary. Faktanya dia mengetahui tempat tinggal kalian, kerja, dan privasi, kemudian gaji kalian. Problem. How can Google know of our data person and how Google can overcome with many people account in world? Bagaimana cara Google bisa terhubung dengan data seseorang dan bagaimana bisa memegang pada setiap beberapa akun-akun tersebut? Karakter Google non Dr. Siganto male laki-laki. Order of event tentang sebuah cerita. Given that I have never told Google much of this information, it's both impressive and frightening how much it's got right. Oh wow, said Dr. Jody Siganto of the Australian Privacy Foundation. As I read her Google's list of data about me, and the list is mostly like, the only two things it got wrong are that I don't work in the technology, finance sector, and I don't think I'm in the high income bracket. Dalam pemberian tersebut, dia menyangkal dan bahwasanya pada informasi ini dan sangat luar biasa, merasakan luar biasa dan menyatakan betapa hebatnya ini. Oh wow, kata dokter Jondi Siganto yang merupakan privasi fondasi Australia. Dia membaca tentang data tersebut dan mengatakan bahwa data dia hampir semua benar, kecuali ada yang salah, yaitu pertama, dia tidak kerja di teknologi, dan kedua, dia tidak kerja di sektor keuangan dan tidak mempunyai gaji yang tinggi. Google says that it knows all this information because my signet in activity on Google service such as search or YouTube. It's similar to people who told Google that they're in this category. In other words, there's a machine learning algorithm that's running somewhere in Google service that is constantly trying to match my online activity to categories the algorithm has learned from other people. Google mengatakan dia mengetahui data tersebut karena terhubungnya dalam aktivitas layanan Google saya, seperti mencari di Google atau Google Chrome atau di YouTube. Hampir seperti yang dikatakan oleh seseorang dalam kategori ini. Dalam kata lain, dia mempunyai sebuah pembelajaran mesin yang terhubung dengan algoritma yang berjalan pada di setiap Google server yang akhirnya terhubung pada setiap aktivitas saya dan mempelajari dalam beberapa akun-akun tersebut. Now scale this data up to the 1 billion people who have Google accounts, around a quarter of the world's population, and almost half the number of people who are connected to the internet. And imagine that Google knows this much information about each of them. Google does not have this amount of information and on each account, and many people have more than one account. Dalam fakta tersebut, dia telah mencapai 1,8 juta orang yang telah terhubung pada akun Google di setiap seluruh dunia, yang hampir semua orang terhubung dengan akun tersebut pada internet. Dan bayangkan bagaimana cara Google bisa terhubung dengan setiap tersebut untuk mengetahui informasi tersebut.
Dan apakah bisa Google mengambil semua informasi pada setiap akun? Dan semua orang pasti mempunyai perbedaan akun. She says that it's not just Google who has this kind of information, but probably more so Facebook, because it has Facebook, WhatsApp, Instagram. According to Dr. Siganto, the repercussion of companies having this level of access to data and the capacity to attend and pairs it are far-reaching. Dia mengatakan bahwasanya bukan hanya Google, tetapi Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Menurut Dr. Siganto, setiap perusahaan mempunyai level akses data yang berbeda dan kapasitas untuk memahami data yang berbeda pada perbedaan jauh. It's the fact that they know where you live or what your job title is, and then from that they might infer what your salary is or what your livelihood is to get into uni, to get a promotion. Facebook, on other hand, has its data about me scattered under different headings and links. Faktanya, dia mengetahui di mana kamu tinggal, di mana kamu bekerja, dan di mana mengetahui tentang gajimu. Begitu juga seperti mendapatkan promosi promosi. Facebook mempunyai beberapa perbedaan sisi. Dia mengetahui data saya dalam perbedaan di bawah ini, yaitu adalah link tersebut dan merupakan heading yang pada saat di layar akun saya, atau bisa dibilang privasi akun yang menjelaskan tentang keadaan kita sedang mengapain. Facebook tells me that my friends and I are starting adult life. It also tells me I'm interested in a range of advertiser-friendly brackets, including newspaper, K-pop, and web analytics, which are all correct. Dr. Siganto said that using a virtual private network, turning off app tracking on an iPhone, using incognito or private mode on a browser when possible, and using privacy-focused browsers like Mozilla Firefox instead of Google Chrome can help user protect their privacy. Facebook mengatakan kepada saya tentang teman saya. Saya dan teman saya sedang menjalani kehidupan dewasa, yaitu dia menjelaskan tentang sebuah layanan iklan yang berteman seperti newspaper, K-pop, dan web analisis web, yang mana ini semua benar. Dr. Siganto mengatakan dia menggunakan tentang privasi internet virtual yang men-tracking pada di setiap HP, menggunakan incognito atau mode privasi pada di setiap internet sebisa mungkin, dan menggunakan privasi focus browsers seperti Mozilla Firefox instead of Google Chrome can help user protect their privacy, yang melindungi pada setiap beberapa akun-akun tersebut, yang ini akhirnya bisa membuat melindungi akun kita. She also recommended that users look at privacy settings on social media, browsers, and devices. A Google spokesperson noted that users could turn off advertising personalization and said that Google exercises discretion in collecting parsing user data, and Google never used data Gmail, photo, and Drive. Dia begitu juga merekomendasi kepada penggunaannya untuk menggunakan setting privasi pada di setiap sosial media, internet, dan begitu juga perangkat. Google berkata untuk mematikan layanan personal, dan berkata begitu juga dengan Google Exercise untuk terhubungnya pada di setiap data, dan Google tidak pernah menggunakan data Gmail, foto, dan Drive. Problem solved. Google known of us is because we signaled in the account which can see in data about, but although the data is signaled, Google has security protection and it can easy for secure your account. And not only that, Facebook, Instagram, any other apps has setting that which know your private or just easy help the data verification.
Google mengetahui kita dari terhubungnya pada di setiap aktivitas Google yang kita lakukan. Dan begitu juga Google melindungi pada di setiap akun untuk memudahkan akun tersebut terlindungi. Bukan hanya Google, Facebook, Instagram, dan aplikasi lainnya untuk memudahkan privasi pada di setiap data tersebut. Dan bukan begitu saja, mereka juga mempunyai algoritma yang dikatakan terjalan dalam setiap server yang akhirnya terhubung untuk mencapai informasi tersebut, sehingga data kita bisa menjadi sempurna atau terhubung dengan sempurna. Itulah mengapa mereka bisa mengetahui kita. Terima kasih telah menonton saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.